Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan saya Zulkarnain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang 13 keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari akan mendapatkan pahala dan banyak kebaikan. Dijelaskan keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bisa menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran ini setiap hari ditegaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang kedua, memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah akan memberikan derajat dan wibawa lebih baik bagi pembacanya. Dijelaskan, membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh dengan wibawa. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari ini ditegaskan dalam hadis yang menyatakan, orang-orang yang lancar membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa menjadikan seseorang memperoleh rahmat dan lindungan dari para malaikat. Apalagi jika membaca Al-Quran dilakukan dengan hati yang tenang dan sabar. Keempat, memberikan syafaat di hari kiamat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang kelima, menciptakan perilaku mulia. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa menciptakan perilaku yang mulia. Ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang keenam adalah memberikan ketentraman hati. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa memberikan ketentraman hati luar biasa. Ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram. Jika selalu ingat dengan Allah, maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketujuh, sahabat, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah dapat memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dijelaskan, rajin membacanya dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan diri dari kejahatan dan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini sekaligus menghindarkan dari kesengsaraan selama di dunia dan di akhirat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang ke-8 adalah penyembuh penyakit tubuh. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa menjadi penyembuh penyakit tubuh. Bagi seseorang yang rajin membaca dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ke-9 adalah menyembuhkan penyakit hati. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah baik dijadikan sebagai penyembuh penyakit hati. Dijelaskan, penyakit hati yang dimaksud adalah mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lainnya.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sedangkan yang ke-10 adalah menaikkan derajat orang tua. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah akan menaikkan derajat orang tua di dunia maupun di akhirat. Mengapa bisa demikian? Nah, begini sahabat mulia yang dimuliakan Allah ya. Yang ke-11, tidak akan sesat dan celaka. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang lainnya bisa menghindarkan dari kesesatan dan celaka. Orang-orang yang membiasakan rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, yang ke-12, rumah menjadi bercahaya. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah menjadikan rumah lebih bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang ke-13, yang terakhir sahabat ya, mengusir setan dari rumah. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa mengusir setan dari rumah. Setan adalah musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu banyak mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fatir ayat 6. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan handphone yang kamu miliki. Jadikan handphonemu sebagai ladang amal dengan cara share video ini ke semua grup WhatsApp dan sosial media yang kamu miliki. Sekian informasi dari saya Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.